Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Rida Startiana dengan NPM 21120343 dari kelas 4H. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang membedakan peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Demi memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Awan Priyanto, MPD. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dari atau definisi dari peraturan. Kira-kira sudah tahu belum ya mengenai apa itu peraturan? Belum ya? Oke, saya jelaskan bahwa peraturan merupakan sebuah petunjuk atau arahan yang diberikan kepada seseorang atau kepada suatu kondisi seseorang agar menjadi lebih tertib atau kondusif. Kemudian untuk lebih lengkapnya, peraturan merupakan sebuah petunjuk, arahan atau kaidah yang diberikan kepada seseorang atau kondisi tertentu agar menjadikan kondisi tersebut menjadi lebih tertib dan kondusif. Yang selanjutnya yaitu ada dua jenis peraturan loh yang harus kita ketahui. Apa sih kira-kira? Belum tahu ya? Oke, saya jelaskan. Bahwa peraturan itu mempunyai dua jenis. Yang pertama ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu peraturan tertulis. Yang pertama yaitu ada peraturan tertulis. Peraturan tertulis itu merupakan peraturan yang bentuknya sudah ditulis atau sudah disahkan dan sudah ditetapkan oleh suatu pemenang atau pemerintah yang harus ditaati dan harus dipenuhi oleh seluruh warga Indonesia. Sedangkan yang kedua yaitu ada peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis itu biasanya merupakan peraturan yang ada di lingkungan masyarakat atau sudah ditetapkan oleh lingkungan tersebut. Bisa jadi itu merupakan adat istiadat dari tempat tersebut. Misalnya itu ada menjenguk orang sakit, itu merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu pun tidak tertulis di dalam undang-undang ataupun aturan yang lainnya. Jadi bisa dibedakan antara peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Itu sangat mudah sekali. Kalau peraturan tertulis itu sudah ada, sudah ditetapkan oleh undang-undang, oleh pemerintah dan harus kita taati. Sedangkan kalau peraturan tidak tertulis itu merupakan peraturan yang ada di sekitar kita atau peraturan yang mungkin sudah ditetapkan oleh lingkungan kita namun tidak tertulis di dalam undang-undang. Oke, di sini saya mempunyai sebuah benda untuk mempermudah membedakan antara peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Yang pertama, saya mempunyai sebuah kartu. Mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan bentuk kartu dan gambaran kartu ini. Oke. Dan yang kedua, saya mempunyai sebuah gambar. Gambar ini bisa diperhatikan. Ini merupakan gambar contoh peraturan tidak tertulis atau peraturan yang tidak disahkan atau ditetapkan oleh pemerintah. Bisa dilihat di sini ada gambar anak yang sedang mencium tangan orang tuanya ketika mau berangkat sekolah. Ini merupakan contoh peraturan tidak tertulis. Kira-kira kenapa ya? Oke, saya jelaskan. Karena dalam gambar tersebut merupakan contoh peraturan tidak tertulis karena tumbuh dari hati nurani atau kesadaran atau aturan yang sudah ditetapkan sopan santunnya di dalam keluarganya. Misal ini kan sedang menyium tangan orang tua. Ini merupakan kebiasaan atau sopan santun yang harus dilakukan seorang anak di dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian yang kedua yaitu ada KTP. Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan ini KTP? Nah, KTP merupakan kartu tanda penduduk yang wajib dimiliki oleh seluruh warga Indonesia yang sudah mencakup umur atau sudah berusia 17 tahun. Oke.
Jadi dalam undang-undang atau dalam aturan pemerintah sudah ditetapkan atau sudah disahkan bahwa setiap orang yang sudah berumur 17 tahun harus memiliki KTP untuk sebagai identitas mereka sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi jika seseorang tidak memiliki KTP setelah berusia 17 tahun, mereka dianggap tidak dianggap sebagai warga negara Indonesia karena tidak mematuhi atau membuat KTP sebagai aturan yang sudah tertulis di dalam undang-undang. Kira-kira sudah paham belum ya mengenai atau membedakan antara peraturan tertulis itu apa dan peraturan tidak tertulis itu apa? Belum ya? Oke, Ibu bisa memberikan contoh beberapa, yaitu peraturan tertulis yang biasanya ada di sekitar kita nih. Contohnya ada dilarang membuang sampah, kemudian ada peraturan yang ada di lalu lintas, biasanya itu kita harus memakai helm, menaati rambu-rambu lalu lintas, kemudian membawa surat-surat. Kemudian yang kedua yaitu ada peraturan tidak tertulis yang biasanya ada di sekitar kita. Contohnya ketika teman kita sedang sakit, pasti kita akan menjenguk. Itu merupakan sebuah peraturan tidak tertulis karena sudah ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, ketika ada kerja bakti atau gotong royong, itu kita wajib ikut karena itu merupakan suatu aturan yang sudah ada di masyarakat. Oke, kira-kira sudah paham belum ya mengenai peraturan tertulis dan tidak tertulis? Saya kira sudah cukup penjelasan dari saya. Oke, saya simpulkan dari penjelasan saya pada materi peraturan tertulis dan tidak tertulis. Oke, peraturan tertulis dan tidak tertulis merupakan dua jenis peraturan yang keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda atau bentuk yang berbeda. Pada peraturan tertulis, yaitu peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sudah harus ditaati oleh seluruh warga Indonesia atau seluruh seseorang, karena jika tidak mereka akan mendapatkan sanksi atau denda. Kemudian yang kedua ada peraturan tidak tertulis tadi, merupakan peraturan yang tidak tertulis atau yang sudah ada sebelumnya yang ditetapkan oleh suatu daerah tersendiri atau suatu lingkungan tersendiri untuk mencapai kehidupan yang tertib dan kondusif. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai materi peraturan tertulis dan tidak tertulis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.